Hola amigos parantos kumahada mangos, balik lagi di Gayakin Movie yang akan membawakan alur cerita anime jadul Katekyo Hitman Reborn season yang pertama, di mana season ini akan menceritakan tentang pertarungan keluarga mafia berkekuatan super bernama Suna Family dengan kelompok mafia lain yang bernama Kokuyo Family. Bagaimanakah keseruannya? Daripada banyak tocap, mending langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Scene dimulai di negara Jepang, di mana ada seorang berperawakan anak kecil berhenti di sebuah rumah keluarga Sawada dan memasukkan surat ke kotak surat yang ada di rumah itu. Hingga kemudian Nyonya Sawada mengecek kotak suratnya dan membaca surat yang berisi tulisan iklan bantuan mengajar untuk anak. Nyonya Sawada terlihat tertarik dengan iklan tersebut karena ia ini punya seorang anak laki-laki bernama Suna yang adalah karakter utama kita. Di mana si Suna ini adalah anak pemalas dan agak-agak kurang dalam bidang pelajaran, dan itu terlihat dari nilai yang didapat Suna yang ditemukan ibunya di laci kamar anaknya tersebut. Dan karena hal itu, Nyonya Sawada menunjukkan selebaran yang tadi ia temukan dan berniat menyewa seorang guru pembimbing untuk si Suna. Apalagi yang makin membuatnya tertarik, di situ tertulis yang guru pembimbing akan mengajar secara gratis asal diberi makan dan juga tempat tinggal. Si Suna yang udah telat ke sekolah pun buru-buru sambil berkata ia nggak butuh les apapun, dan karena kecerobohannya Suna pun terjatuh di tangga rumahnya. Saat sampai di lantai bawah, Suna sedikit terkejut karena di sana ada anak kecil tadi yang berkata mulai saat ini ia akan mengawasi Suna. Anak itu pun mengenalkan dirinya yang bernama Reborn. Karena udah terlambat ke sekolah, Suna nggak begitu mempedulikan Reborn dan langsung ngebut menuju sekolahnya, tapi tahu-tahu si Reborn udah ada di atas kepala Suna. Sepulang dari sekolah, Reborn pun menjelaskan maksud kedatangannya ke rumah Suna, yang katanya Suna adalah keturunan seorang bos mafia dari kelompok mafia bernama Fongola Family, dan ia akan menjadi kandidat bos Fongola ke-10, dan tugas Reborn datang jauh-jauh dari Italia adalah untuk mendidik Suna jadi seorang bos mafia yang hebat. Keesokan harinya, Reborn pun membangunkan Suna dan mengatur jadwal apa yang harus Suna lakukan hari ini. Hingga sesampainya di sekolah, Suna lalu bertemu teman sekelasnya yang bernama Kyoko, di mana Kyoko ini merupakan seorang siswi populer yang Suna suka. Kyoko memberitahu Suna kalau hari ini ada seorang murid baru di kelas mereka, dan Suna ingat kalau Reborn memberi 2 jadwal ke dirinya, yang salah satunya adalah meminta Suna berkenalan dengan anak baru di kelasnya itu. Sesampainya di kelas, guru mereka pun langsung mengenalkan seorang siswa pindahan dari Italia yang bernama Gokudera Hayato. Tanpa alasan yang jelas, si Hayato nampak benci banget sama si Suna, sampai-sampai nendang meja tempat duduk Suna sampai si Suna terjatuh. Saat jam istirahat, teman sekelas Suna yang bernama Yamamoto mengajak Suna buat ikut pertandingan voli dalam pertandingan antar kelas. Suna yang gak punya bakat dalam bidang olahraga pun berniat menolaknya, tapi karena pujian dari Kyoko, Suna pun akhirnya mau menerima ajakan dari Yamamoto tersebut. Pertandingan bola voli pun dimulai. Suna yang gak bisa apa-apa malah menjadi beban buat timnya, hingga poin mereka tertinggal jauh dari lawannya. Saat istirahat, tentu Suna dimarahi sama teman-teman satu timnya. Suna melihat di lengan mereka semua termasuk Yamamoto dipenuhi oleh perban berkat latihan keras yang teman-teman Suna jalani untuk pertandingan tersebut. Melihat itu, Suna pun langsung kembali bersemangat dan ingin timnya menang dalam pertandingan. Hingga kemudian Reborn membantu Suna menggunakan 2 peluru yang ia tembakkan ke kaki Suna, yang Reborn bilang jika peluru itu bernama peluru keinginan milik Fongola Family, yang bisa ngebantu penggunanya untuk mewujudkan keinginan mereka. Dan karena Suna ditembak di kedua kakinya itu, membuat Suna bisa melompat sangat tinggi dan berhasil memblok serangan lawan walau harus menggunakan bagian nganunya. Dan akhirnya berkat bantuan Reborn, tim Suna pun bisa memenangkan pertandingan tersebut. Suna dan teman-teman satu timnya terlihat senang kecuali si Hayato yang bilang sama Suna kalau dialah yang pantas jadi yang ke-10. Sampai pada pertandingan itu berakhir, Hayato lalu mengajak Suna berbincang dengannya. Dan ternyata si Hayato juga bagian dari Fongola Family yang berasal dari Italia. Hayato yang gak setuju Suna jadi pemimpin selanjutnya pun langsung menyerang Suna menggunakan peledak yang Reborn bilang kalau Hayato adalah si manusia bom yang bisa menyembunyikan banyak dinamit di seluruh tubuhnya.
Hayato terus aja nyerang Suna sampai kemudian Yamamoto yang nggak sengaja datang ke tempat itu nyangka kalau kedua orang ini lagi bermain dan memegang dinamitnya begitu aja. Suna mencoba mematikan api yang ada di dinamit tersebut, tapi tentu aja tangannya malah kebakar sendiri. Melihat itu, Ribbon pun lagi-lagi menembakkan peluru keinginan ke dahi Suna. Dan terlihat kali ini berbeda sama sebelumnya karena setelah ditembak muncul api pada dahi Suna dan semua pakaiannya pun lepas begitu aja. Suna yang punya keinginan buat mematikan semua api pada dinamit auto punya kekuatan dan bisa mematikan semua apinya hanya dengan tangan kosong aja. Melihat itu, Hayato pun malah semakin menjadi dengan melempar makin banyak dinamit sampai pada akhirnya Hayato secara nggak sengaja menjatuhkan semua dinamit di kakinya sendiri. Hayato yang ngira kalau hidupnya akan berakhir oleh dinamitnya sendiri tiba-tiba ditolong Suna yang mematikan semua api dinamit tersebut. Melihat itu, Hayato pun sujud di hadapan Suna di mana Ribbon bilang jika setiap kandidat yang kalah di pertarungan dalam family, mereka otomatis akan jadi anak buah dari si pemenang. Hayato berkata kalau ia akan mengabdikan dirinya pada Suna dan berkata jika sebenarnya ia nggak tertarik jadi kandidat yang ke-10 dan hanya berniat menguji kelayakan Suna menjadi pemimpin. Si Yamamoto yang masih ngira keduanya lagi bermain pun malah pengen ikut-ikutan jadi bawahan Suna. Dan akhirnya Ribbon bilang latihan kali ini selesai dengan Suna yang berhasil mendapatkan pengikut. Keesokan harinya, rumah Suna kembali kedatangan seorang bocil mafia seperti layaknya si Ribbon. Anak itu bernama Lambo dan katanya ia merupakan seorang pembunuh yang berasal dari mafia Bovino Family. Si Lambo ini selalu menganggap Ribbon sebagai rivalnya, tapi kocaknya Ribbon sama sekali nggak pernah mempedulikan dirinya. Suna yang melihat Ribbon cuek pun bertanya apa Ribbon mengenal Lambo. Dan dengan gaya kerennya Ribbon berkata jika ia tak ingin berurusan dengan keluarga mafia rendahan seperti Bovino Family. Keesokan harinya saat Suna pergi ke sekolah nggak disangka si Lambo mengikutinya. Yang tentu aja itu menjadi perhatian murid lain termasuk ketua komite disiplin sekolah yang bernama Hibari. Karena takut sama Hibari yang terkenal kejam, Suna pun akhirnya membawa Lambo keluar dari gedung sekolahnya. Hingga nggak diduga, tahu-tahu Ribbon pun muncul dari keran yang ada di sana dan menyuruh Suna untuk segera mengikuti pelajaran. Lambo yang anggap kalau Ribbon adalah saingannya mencoba menyerang Ribbon, tapi Hayato bilang jika ia yang akan melawan si Lambo. Hayato langsung menyerang dengan dinamitnya membuat si Lambo menangis. Namun yang nggak diduga, Lambo mengeluarkan sebuah basoka dan langsung masuk ke dalamnya. Anehnya, begitu basokannya ditembakkan, keluar sosok pria dewasa yang merupakan wujud Lambo di masa depan, di mana jika ia menggunakan senjata tadi yang bernama Junen Basoka, Lambo bisa bertukar tubuh dengan dirinya sendiri yang ada di masa 10 tahun yang akan datang. Walau udah jadi keren, Ribbon ternyata masih mengacuhkan si Lambo, membuat pria itu marah dan ingin membuktikan diri pada si Ribbon. Walau tetap aja Lambo yang dewasa nggak bisa mengalahkannya. Setelahnya, Suna kedatangan orang aneh lagi dari Vongola Family, yaitu gadis bernama Bianchi, di mana Bianchi ini adalah kakak dari Hayato sekaligus kekasih si Ribbon yang punya keahlian membuat makanan beracun, hingga ia pun kemudian ikut tinggal di rumah Suna juga. Nggak hanya Bianchi, karena keesokan harinya karakter gadis aneh lain yang bernama Haru juga muncul, di mana Haru ini sangat kagum pada si Ribbon dan menganggapnya bayi yang sangat lucu begitu pertama kali melihatnya. Awalnya Haru ini membenci Suna karena menganggap Suna lah yang udah mengajarkan bayi seperti Ribbon, pengaruh buruk yang membuat Ribbon menganggap dirinya seorang mafia. Saking bencinya, bahkan di hari berikutnya ia mencoba menyerang Suna, walau secara nggak sengaja Haru malah terjatuh ke sungai. Beruntung Ribbon menembakkan peluru keinginan membuat Suna berhasil menyelamatkan gadis itu, hingga setelahnya Haru pun malah berbalik menyukai Suna, sang Judaime dari Vongola Family. Sementara itu, di sekolah si Hibari, sang ketua komite disiplin, makin berulah karena ia menggerakkan para preman untuk memukuli murid-murid yang gak ia sukai. Namun Ribbon berpikir lain karena ia malah tertarik dengan cara berpikir Hibari dan menginginkan anak itu bergabung jadi family si Suna. For your information, sebelumnya Suna udah mengumpulkan beberapa teman yang akhirnya udah dianggap Ribbon sebagai family-nya ya guys, yaitu Hayato, Yamamoto, Kyoko, Bianchi, dan juga Haru, yang Ribbon bilang membuat family itu bagus untuk mendukung Suna agar menjadi seorang Judaime. Setelahnya, Ribbon membuat ulah dengan mengajak Suna dan kawan-kawan ke ruangan komite disiplin dan ingin menggunakan ruangan itu sebagai markas family mereka. Yang tentu aja membuat anak buah Hibari marah, namun mereka semua bisa dibereskan oleh Hayato juga Yamamoto. Hingga nggak diduga, Hibari lalu datang dan dengan mudah bisa menjatuhkan Hayato.
Yamamoto mencoba membantu, namun akhirnya ia pun bernasib sama seperti si Hayato. Dengan kejamnya, Hibari lalu berniat membuang tubuh keduanya melalui jendela di hadapan Suna. Beruntung ada Ribbon yang menembakkan peluru keinginan membuat Suna berhasil menyelamatkan keduanya. Melihat itu, Hibari mencoba menyerang Suna dari belakang, namun Ribbon menghentikannya dan meledakkan bom milik Hayato agar ia bisa membawa Suna dan yang lainnya kabur dari sana. Hingga setelahnya, Ribbon berkata pada Suna dan yang lainnya jika mulai saat ini, family mereka harus jadi lebih kuat. Tanpa Ribbon sadari, si Hibari mulai tertarik dengannya yang Hibari anggap sebagai lawan yang kuat. Keesokan harinya, Suna lagi-lagi didatangi bocil aneh bernama Ipin yang Ribbon bilang adalah seorang hitman yang katanya Ipin mendapat tugas untuk menghabisi Suna. Ipin punya kekuatan membuat musuhnya melayang tanpa menyentuh mereka. Dan Ribbon lalu memberitahu Suna rahasia jurus si Ipin yang harus memakan gyoza untuk mengeluarkan jurusnya tersebut. Yang sebenarnya Ipin menembakkan gas dari gyoza tersebut ke hidung lawan untuk mengendalikan tubuh orang itu. Suna lalu bilang jika jurus Ipin sangat hebat membuat Ipin yang pemalu salah tingkah dan kemudian mencoba meledakkan diri. Yang Ribbon bilang jika tanda di dahi Ipin habis maka tubuhnya akan mengeluarkan ledakan yang sangat dahsyat. Dalam keadaan berbahaya, family Suna malah berdatangan ke atap sekolah dan lagi-lagi Ribbon menembak Suna membuat anak itu berhasil melempar Ipin ke udara. Suna lalu mengambil foto yang ada di si Ipin yang merupakan foto target sang hitman dan terlihat jika rambut orang itu emang mirip seperti Suna walau mukanya berbeda jauh. Yang ternyata Ipin ini punya mata rabun guys, membuatnya salah target dan malah mengincar Suna. Dan karena kesalahpahaman udah selesai, mulai saat itu Ipin pun berakhir dengan ikut tinggal di rumah Suna seperti yang lainnya. Keesokan harinya, Suna yang terlambat ke sekolah ditembak Ribbon agar bisa pergi ke sekolahnya dengan cepat. Hingga di depan sekolah, ia bertemu seorang siswa bernama Sasagawa Ryuhei yang adalah ketua klub boxing di sekolah mereka. Ryuhei kagum pada Suna karena melihat kehebatan anak itu saat bertanding voli dan karena hal tersebut ia mengajak Suna untuk bergabung dengan klub boxingnya. Suna awalnya menolak namun ternyata Ryuhei nggak lain adalah kakak dari si Kyoko membuat Suna nggak bisa menolak ajakan Ryuhei tersebut. Suna pun akhirnya pergi ke klub boxing namun nggak diduga family-nya juga udah berada di sana karena ternyata Ribbon meminta mereka semua datang untuk mendukung Suna. Di mana sebelumnya Ribbon udah mengatur agar Suna langsung berlatih tanding dengan Ryuhei dengan tujuan Suna bisa jadi lebih kuat lagi. Ribbon menembak si Ryuhei dan Suna agar keduanya mengeluarkan seluruh potensi mereka. Hingga akhirnya keinginan Suna yang lebih kuat bisa membuatnya mengalahkan sang ketua klub boxing tersebut. Setelahnya, anggota klub karate datang ke sana karena mereka dendam sebelumnya si Ryuhei udah mengalahkan ketua mereka. Liciknya, sang ketua klub karate membawa kakaknya untuk mengalahkan Ryuhei. Pertarungan gak hanya terjadi antara Ryuhei dan klub karate aja karena kemudian anggota family si Suna pun ikut membantu. Sementara itu, Ryuhei berhasil mengalahkan sang kakak dan Suna berhasil mengalahkan adiknya, walau tanpa ditembak oleh si Ribbon. Karena hal tersebut, Ribbon berkata jika family Suna udah terbentuk dan akan jadi semakin kuat. Begitupun dengan Hibari yang ternyata ada di luar gedung dan mengancam akan menghukum klub karate atas kerusuhan yang mereka buat. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Suna dikejutkan oleh banyak mafia yang berdiri di depan rumahnya. Anehnya, para pria itu menghormati sang Judaime, yang ternyata mereka adalah anak buah dari pria muda bernama Dino yang berasal dari mafia Itali Cavallon Family. Di mana dulu Dino adalah murid Ribbon yang berlatih padanya untuk menjadi seorang pemimpin menggantikan ayahnya. Awalnya Dino menolak dan gak mau jadi seorang bos, namun berkat pelatihan berat dari Ribbon, kini ia memimpin lebih dari 5.000 anggota family-nya. Malam itu, setelah menyuruh semua pengawal Dino pulang, dengan seenaknya Ribbon meminta Dino menginap di rumah Suna. Keesokan harinya, saat akan berangkat sekolah, Suna didatangi para family si Dino dan membuatnya berpikir Dino sangat dihormati oleh pria-pria itu. Namun gak disangka, para family Suna juga datang untuk menjemputnya. Membuat Dino tertarik akan seperti apa family Suna berkembang nantinya. Berpindah pada Hayato yang memberitahu Suna jika family si Dino merupakan aliansi dari keluarga mereka dan termasuk 3 keluarga terkuat dengan Fongole family sebagai kepala keluarganya.
Hingga sore harinya Dino bersiap kembali pada family-nya dan ia yang menganggap Suna sebagai adik, lalu berkata jika ia percaya jika suatu saat nanti Suna akan menjadi seorang bos yang hebat. ツナ。はい。 Waktu pun terus berlalu dan terlihat jika Suna udah semakin dekat dengan Dino dan family-nya, di mana pada saat musim salju mereka bermain perang bola salju bersama. 開始だぞ。 Walau tentu para mafia melakukan permainan dengan berakhir menggunakan senjata-senjata yang berbahaya. させないでツナ。2倍ボム。 Di musim semi, mereka juga pergi bersama ke dalam sebuah hutan untuk menerima latihan khusus dari si Reborn. Singkat cerita, setelah latihan selesai, rumah Suna lagi-lagi kedatangan bocil aneh yang langsung so akrab dengan dirinya. Bocah bernama Futa itu lalu berkata jika ia sedang dikejar gerombolan mafia, di mana Futa punya kemampuan khusus melihat dan membaca apapun dengan akurat yang ia tulis di sebuah buku ranking. Bahkan ia bisa membaca kekuatan Suna yang katanya berada di ranking 872. Reborn juga bilang jika buku Futa yang berisi ranking dan informasi kekuatan para mafia bisa dipakai untuk mencari informasi guna mengalahkan lawan, makanya buku itu sedang diincar oleh para mafia. Dan maksud Futa datang pada Suna adalah meminta anak itu melindunginya karena Futa juga bisa membaca jika Suna adalah bos mafia yang nggak punya ambisi dan nggak akan mengincar ranking booknya. Nggak lama, Haru pun datang dan langsung berkenalan dengan Futa. Nggak pakai basa-basi, Futa pun langsung mempraktekkan kekuatannya di mana ia bukan hanya bisa membaca kekuatan seseorang, namun juga bisa membaca pesona si Haru yang katanya berada di ranking 3. Wajah imutnya berada di ranking 2, sementara rambut indahnya berada di ranking 1. Nggak hanya Haru, ia juga membaca kekuatan serangan meledakan diri si Ipin yang katanya berada di peringkat 36. Sementara serangan Gyoza Fist-nya yang di part kemarin membuat si Suna melayang berada di ranking 116. Nggak mau kalah, Lambo meminta Futa untuk mengukur kekuatannya juga. Dan lucunya Futa bilang jika Lambo adalah peringkat pertama untuk orang paling menjengkelkan di dunia mafia. Nggak lama, Hayato juga datang karena mendengar Futa si pembuat ranking ada di rumah Suna. Tanpa Hayato sadari, Yamamoto juga ternyata mengikutinya. Hayato langsung bertanya pada Futa mengenai rankingnya dalam hal seberapa pantas ia menjadi tangan kanan Suna. Futa mulai membaca ranking si Hayato yang katanya Hayato nggak cocok jadi mafia, melainkan lebih cocok jadi seorang pengasuh anak. Futa lalu tersadar dan terlihat lemah karena di luar turun hujan, yang ternyata prediksi ranking si Futa semuanya akan meleset ketika hujan turun. Dan jadi semua yang Futa omongin tadi tentang ranking Suna Family semuanya ngaco guys. Haru lalu melihat keluar jendela dan terkejut karena banyak mafia yang udah berdiri di depan rumah Suna. Yang Hayato bilang mereka berasal dari Toad Family, mafia yang sedang mengincar si Futa. Setelah hujan berhenti, Hayato dan Yamamoto berkata pada Suna jika mereka yang akan melawan para mafia tersebut. Keduanya lalu keluar sambil membawa kasur gulung yang seakan kasur itu berisi tubuh si Futa, membuat mereka dikejar oleh Toad Family. Yang padahal isi kasur itu nggak lain adalah si Haru. Sementara itu, Suna mencoba membawa Futa kabur melalui pintu belakang rumahnya, namun sial si Lambo dan si Ipin membuat Suna terkejut dan berteriak, dan karena itu ia pun ketahuan oleh 3 orang mafia yang berjaga di rumahnya. Suna terus dikejar hingga nggak sengaja melewati seorang pria yang sepertinya memperhatikan si Futa juga. Suna lalu terkepung di sebuah taman bermain, bersamaan dengan itu Futa pun tersadar dan kemudian turun dari gendongan Suna untuk membaca ranking lawannya itu. Kebetulan salah satu mafia yang mengejar mereka adalah bos dari Toad Family. Dan karena itu Futa menggunakan taktik dengan mengadu domba mereka. Yang katanya 2 anak buah itu lebih kuat dari bosnya dan lebih cocok jadi pemimpin Toad Family. Hingga akhirnya si bos yang termakan kata-kata Futa malah menghajar anak buahnya sendiri. Melihat kesempatan itu, Suna pun berniat mengajak Futa melarikan diri. Namun sial, ketiga mafia udah berdamai dan kembali mengepung mereka. Beruntung Reborn datang dan langsung menembak Suna. Hingga dengan mudah Suna bisa mengalahkan ketiga mafia tersebut. Si Futa sangat terkejut melihat kehebatan Suna dan berkata jika rankingnya yang dibuat untuk Suna udah salah, dan karena Suna adalah orang pertama yang bisa membuat prediksi Futa salah, anak itu pun memohon untuk diizinkan bergabung dalam family si Suna.
Hingga malam harinya di sebuah gedung terlihat jika laki-laki yang memperhatikan Futa tadi melapor pada seorang pemuda jika ia udah berhasil menemukan keberadaan si bocah ranking. Dan setelahnya ia bersama pria lain yang bernama Ken memukuli anak buah si Hibari dan berkata jika mereka menantang sekolah Nami Mori secara langsung. Pagi harinya, Ribbon dan Nyonya Sawada memberitahu Suna jika akhir-akhir ini 6 orang anggota komite disiplin di sekolahnya udah diserang secara mendadak dan belum ketahuan siapa yang menyerang mereka. Namun Suna nggak khawatir karena ia bilang sepertinya para penyerang punya dendam dan cuma menyerang orang-orang dari komite disiplin aja. Dan ternyata Suna salah karena kemudian si Ken juga mencegat si Ryohei di jalanan dan menantangnya bertarung. Balik lagi ke Suna yang lalu didatangi Hibari dan sedikit berbincang tentang kejadian yang menimpa sekolah mereka. Hibari lalu menyerang seorang pria karena merasakan aura berbahaya dari pria tersebut. Yang ternyata yang ia serang adalah Dokter Samal, dokter yang bekerja untuk sekolahnya. Di mana Samal nggak lain adalah mafia dari Fongola Family yang diminta Ribbon untuk jadi dokter di sekolah Suna. Nggak lama Hibari mendapatkan telepon yang mengabarkan jika Ryohei udah dikalahkan oleh para penyerang. Suna langsung menjenguk Ryohei di rumah sakit dan bertanya siapa yang melakukan itu semua. Dan Ryohei ternyata mengenali seragam penyerangnya, yang ia bilang berasal dari sekolah Kakuyo yang ada di kota sebelah. Ribbon lalu menemukan jam saku yang biasa ditinggalkan para penyerang untuk lawan yang udah mereka kalahkan. Hingga nggak lama Kyoko juga datang, walau lucunya Kyoko dibohongi si Ryohei yang katanya ia terluka karena terjatuh saat di sekolah. Saat keluar dari kamar Ryohei, Suna sangat terkejut karena rumah sakit dipenuhi oleh murid-murid dari sekolahnya. Ia mengenali salah satu murid yang dirawat, di mana murid bernama Mochida itu adalah ketua dari klub kendo sekolahnya. Teman Mochida lalu memberitahu Suna jika murid-murid yang dirawat di sana bukan hanya dari komite disiplin aja. Dan itu menandakan jika para penyerang gak cuma mengincar komite disiplin. Setelahnya, wakil ketua dan salah satu anggota komite disiplin lewat sambil berbincang mengenai Hibari yang udah mulai bergerak untuk membalas perbuatan musuh. Membuat Suna senang karena berpikir Hibari salah satu murid terkuat mereka nggak mungkin bisa dikalahkan. Shin lalu berpindah ke sebuah tempat di mana di sana terlihat jika murid-murid dari Kakuyo udah dijatuhkan oleh seseorang. Dan itu nggak lain adalah serangan balasan dari si Hibari. Hibari akhirnya berhadapan langsung dengan ketua sekolah Kakuyo yang bernama Mokuro, di mana ia berkata jika dirinya akan menguasai seluruh kota Nami Mori, yang tentu membuat Hibari marah mendengar kesombongan dari anak itu. Mokuro lalu bilang jika sepertinya sebelum datang ke sana Hibari udah bertarung dengan seseorang yang kuat, dan orang itu nggak lain adalah salah satu pembunuh terkuat Fongola Family yang nggak lain adalah Dokter Samal, di mana Samal merupakan spesialis virus yang menyerang lawannya dengan menggunakan nyamuk yang udah ia isi virus. Yang ternyata saat Hibari menyerang Samal tadi, karena ia merasakan aura dari sang pembunuh, Samal secara nggak sengaja refleks mempertahankan diri dengan menyerang Hibari balik menggunakan salah satu nyamuknya. Dan karena Hibari udah terkena efek virus dari Samal, ia pun bisa dikalahkan oleh si Mokuro. Mokuro lalu memberitahu Hibari bagaimana caranya ia bisa tahu jika sebelumnya Hibari udah terkena serangan Samal. Dan itu semua ternyata berkat prediksi si Futa yang udah berhasil Mokuro tangkap sebelumnya. Balik lagi ke rumah sakit di mana Suna sangat terkejut karena wakil ketua komite disiplin yang tadi tahu-tahu dibawa dalam keadaan terluka karena katanya ia diserang saat keluar dari rumah sakit tersebut. Ribbon lalu mengambil jam saku yang ada di pria itu yang ternyata jam itu merupakan hitungan mundur atau urutan korban yang akan mereka serang. Di mana jarum panjang pada jam Ryohei ada di angka 5 sementara di wakil ketua komite disiplin berada di angka 4. Yang berarti Ryohei berada di peringkat 5 dalam segi kekuatan, sementara sang wakil ketua komite disiplin berada di peringkat 4. Ribbon lalu menunjukkan sebuah kertas yang sebelumnya dibuat Futa yang berisi peringkat kekuatan siswa sekolah Nami Mori, di mana urutan penyerangan sangat mirip dengan isi dalam kertas tersebut. Dan karena itu Ribbon curiga jika Futa udah membocorkan peringkat sekolah Nami Mori pada pihak musuh. Suna lalu melihat siapakah orang yang berada di peringkat 3 SMA Nami Mori yang ternyata Hayato adalah orang terkuat selanjutnya. Ia pun auto bergegas untuk memperingatkan Hayato, namun ternyata Hayato udah dicegat oleh murid SMA Kakuyo tadi yang bernama Chikusa. Hayato menyerang lebih dulu menggunakan dinamitnya, namun Chikusa memakai sebuah yoyo untuk menyerang balik. Melihat daya serangan Chikusa yang kuat, Hayato akhirnya menyadari jika ia bukanlah anak sekolah biasa, melainkan pembunuh profesional dari keluarga mafia lain. Dan bener aja karena Chikusa lalu bertanya di mana keberadaan ketua Fongola Family karena ialah yang menjadi target utama mereka.
Di sisi lain, Ribbon menelepon Dino untuk mencari informasi siapakah musuh mereka sebenarnya. Yang Dino bilang musuh Suna Family kali ini sangat merepotkan, di mana mereka semua katanya baru aja kabur dari sebuah penjara. Balik lagi ke pertarungan di mana Hayato akhirnya berhasil mengenai wajah Chikusa. Merasa serangannya nggak cukup, Hayato lalu meledakkan banyak dinamit yang mengenai Chikusa dengan sangat telak. Bersamaan dengan itu, Suna akhirnya sampai di sana juga. Namun yang mengejutkan, Chikusa ternyata masih sanggup berdiri setelah terkena serangan Hayato tadi. Ia auto mengincar Suna, namun Hayato melindungi sang Yudaime dengan tubuhnya. Karena Hayato udah nggak sadarkan diri, Chikusa pun kembali mengincar Suna, dan kali ini sang Yudaime diselamatkan oleh Yamamoto yang akhirnya datang ke sana juga. Chikusa pun menyerang Yamamoto, namun bisa dihalau dengan mudah menggunakan tongkat bisbol yang Yamamoto bawa. Dan terlihat jika tongkat bisbol bagaikan sebuah pedang jika digunakan si Yamamoto. And for your information, Yamamoto ini merupakan ketua bisbol di sekolah Namimori ya guys. Nggak hanya itu, karena ternyata Yamamoto merupakan orang terkuat nomor 2 di sekolah. Sialnya, pertarungan mereka terganggu oleh para penduduk dan beberapa polisi yang datang ke sana membuat si Chikusa melarikan diri. Hayato lalu dibawa ke ruang perawatan sekolah di mana Bianchi juga ada di sana, dan ia terlihat sangat marah karena adiknya terluka sangat parah. Dokter Sama lalu datang dan memberitahu mereka kalau luka parah si Hayato nggak mudah diobati. Suna lalu menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang udah terjadi pada Hayato hingga Ribbon tahu-tahu muncul dan memberitahu Suna jika musuh mereka merupakan pelarian dari penjara mafia paling berbahaya di Italia. Konon mereka melarikan diri ke Jepang dan menyamar sebagai siswa di sekolah Kokuyo dan langsung mengontrol semua preman di sekolah tersebut. Ribbon lalu menunjukkan sebuah surat yang katanya dikirim langsung dari Fongola Kyudaime atau pemimpin Fongola generasi ke-9, di mana sang Kyudaime meminta agar Suna menangkap Mokuro dan teman-temannya. Suna tentu ketakutan dan nggak mau melakukan itu. Ia yang melarikan diri lalu bilang pada Ribbon jika Hibari yang kuat aja nggak kembali sampai saat ini. Namun yang mengejutkan, Hayato tahu-tahu datang dan terlihat udah pulih dari semua lukanya. Hayato berkata jika ia akan menghabisi Mokuro Family, begitupun Yamamoto yang juga datang dan udah siap melakukan serangan balasan. Walau bodohnya si Yamamoto mengira kalau semua ini cuma permainan. Karena emang dari awal ia bergabung sama Suna, Yamamoto ngiranya Suna lagi main mafia-mafiaan. Nggak hanya Yamamoto, Bianchi juga ingin ikut untuk menjaga adiknya. Di mana sebelumnya Hayato memohon pada dokter Samal agar bisa cepat disembuhkan untuk melindungi sang Yudaime. Karena itu, Samal bersedia mengobati Hayato dengan salah satu nyamuk virusnya walau ia bilang virus itu ada efek sampingnya. Keesokan harinya, Suna Family pun akhirnya pergi ke markas Mokuro yang berada di sebuah gedung kosong yang dulunya merupakan sebuah tempat rekreasi. Baru aja masuk, mereka langsung diserang seseorang membuat Yamamoto terjatuh ke sebuah lubang. Penyerang tadi ternyata mengincar Yamamoto sebagai lawan dan ternyata orang itu nggak lain adalah si Ken. Ken langsung memakai sebuah gigi taring yang memberikannya kekuatan dan bahkan bisa mematahkan tongkat bisbol milik Yamamoto. Namun Yamamoto lalu berkata jika ia akan serius walau ini semua cuma permainan. Ken lalu menunjukkan beberapa gigi taringnya di mana salah satunya bisa membuat Ken berubah bentuk menjadi seekor gorila. Suna sangat khawatir Yamamoto terluka karena ia tahu turnamen baseball sekolah akan diadakan sebentar lagi, di mana Yamamoto merupakan andalan sekolah mereka. Karena Suna sekhawatir itu, si Ribbon auto mendorong sang Yudaime untuk membantu Yamamoto. Ken mengincar Suna tapi Yamamoto melemparnya dengan batu dan berkata jika ia yang akan mengakhiri permainan itu. Si Ken kemudian memakai taring citah dan berhasil melukai lengan Yamamoto. Tapi yang mengejutkan, Yamamoto emang sengaja melakukan itu agar ia bisa memukul wajah Ken menggunakan tongkatnya yang patah. Setelah mengalahkan Ken, Yamamoto pun langsung kembali pada teman-temannya, di mana Ribbon memberikan tongkat baseball yang baru pada Yamato untuk mengganti tongkatnya yang udah patah akibat serangan Ken tadi. Tanpa mereka sadari, di dalam gedung Mokuro ternyata udah memanggil beberapa hitman untuk melawan Suna dan yang lainnya. Balik lagi ke kelompok Suna yang beristirahat sejenak untuk makan siang, namun tiba-tiba bekal mereka semua meledak, dan itu adalah ulah dari salah satu hitman Mokuro yang bernama MM. MM ini punya kekuatan memakai alat musik tiup yang suaranya bisa meledakkan apapun.
Bianchi lalu maju dan berniat melawan gadis itu. Ia pun langsung mengeluarkan poison cooking-nya dan langsung menyerang. Namun gak diduga MM bisa menghindar dan lalu mengubah klarinetnya menjadi nunchaku untuk menyerang balik. Bianchi yang terkena pukulan pun akan dihabisi oleh sang hitman, tapi nggak diduga ternyata Bianchi berhasil menyentuh klarinet si MM dan merubahnya menjadi racun. MM pun akhirnya bisa dikalahkan oleh racun Bianchi, di mana ternyata Bianchi rela bertarung cuma karena ingin melindungi si Ribbon yang bisa-bisanya asik tidur siang. Nggak pakai lama, hitman kedua yang adalah seorang kakek bernama Birds langsung muncul di hadapan Suna Family. Dia bermain dengan cara kotor dengan mengancam akan melukai Haru dan Kyoko yang si kakek tunjukkan di layar monitor. Di mana Bird sudah mengirim hitman kembar bernama Bloody Twin untuk mengikuti para gadis itu. Bloody Twin pun terlihat bersiap di belakang para gadis yang Bird bilang jika Suna dan kawan-kawan gak mematuhinya, ia akan memerintahkan mereka untuk menghabisi Haru dan juga Kyoko. Bird selalu menyuruh semua orang untuk menghajar Suna, membuat Suna Family bingung apa yang harus mereka lakukan. Namun Suna yang melihat para gadis dalam bahaya meminta teman-temannya untuk menuruti perintah si Birds. Hayato dan Yamamoto berkata jika mereka nggak bisa melakukan hal itu, namun nggak diduga Bianchi dengan senang hati melakukannya. Karena emang tujuan gadis itu datang ke Jepang awalnya untuk menghabisi Suna agar ia bisa membawa Ribbon kembali ke Italia. Walau di sini Suna merasa pukulan Bianchi nggak terlalu sakit, yang menandakan si Bianchi nggak sungguh-sungguh memukul si Suna. Gak cukup sampai di situ, si Birds selalu mengubah tongkatnya menjadi pedang dan meminta mereka untuk menusuk Suna dengan pedang tersebut. Suna Family pun makin terpojok antara memilih menyelamatkan Suna atau para gadis. Bianchi berkata ia yang akan menusuk Suna dan setelahnya akan segera memanggil ambulan, tapi sang Judaime bilang jika ia yang akan melakukannya sendiri. Suna pun bersiap menusuk tubuhnya sendiri, walau kemudian ia terhenti karena melihat Bloody Twin udah dikalahkan. Di mana Dr. Samal yang mata keranjang ternyata berhasil mengalahkan hitman yang berada di tempat Kyoko. Sementara hitman yang ada di tempat Haru dikalahkan oleh seorang gadis yang ternyata gadis itu adalah si Ipin dewasa yang berubah wujud berkat Basoka milik si Lambo. Dan semua itu bisa terjadi karena sebelumnya Ribbon udah meminta mereka untuk melindungi para gadis. Keadaan pun menjadi berbalik. Bird dikepung oleh Suna Family walau ia meminta para Bloody Twin kembali bangkit untuk menghabisi para gadis. Namun seperti yang diharapkan dari salah satu hitman terhebat Fongola, Dr. Samal bisa menghabisi salah satu Bloody Twins dengan nyamuk virusnya. Begitupun Ipin yang bisa mengalahkan lawannya dengan sangat mudah. Sementara Birds yang ternyata cuma orang lemah bisa dijatuhkan Hayato dalam satu kali tendangan aja. Suna lalu bertanya siapa sebenarnya orang-orang yang muncul untuk menghabisnya itu. Yang ternyata orang-orang itu adalah para penjahat yang ikut kabur dengan Mokuro dari penjara. Nggak lama, Bianchi merasakan ada seseorang yang sedang memperhatikan mereka dan memintanya untuk menunjukkan diri. Namun gak diduga orang itu ternyata adalah Futa, dan anehnya Futa lalu menyuruh Suna pergi dari sana dan berkata jika ia nggak bisa kembali ke Suna Family lagi karena udah memilih bergabung di pihak Mokuro. Nggak pakai pikir panjang, Suna malah mengejar Futa yang melarikan diri sementara teman-temannya dihadang oleh hitman lainnya. Suna yang berada di dalam hutan lalu didatangi oleh si Mokuro. Liciknya, Mokuro berpura-pura jadi seorang sandera untuk mengorek informasi dari si Suna. Mokuro menanyakan tentang kekuatan Ribbon, namun Suna nggak menjawab apapun dan kemudian melarikan diri untuk kembali pada teman-temannya. Anehnya, walau Suna nggak menjawab apapun, Mokuro bisa tahu jika Ribbon merupakan Arcobaleno atau salah satu dari 7 bayi mafia terkuat. Balik lagi ke teman-teman Suna yang dihadang oleh sang hitman dan mereka mengira jika orang itu adalah Mokuro karena di foto yang Ribbon tunjukkan tadi sama sekali nggak ada foto Mokuro yang asli. Bersamaan dengan itu, Hayato tiba-tiba mengalami demam tinggi yang merupakan efek samping dari virus yang diberikan Dr. Samal. Karena itu, Yamamoto seorang diri menghadang sang hitman walau ia lalu terkena serangan dengan sangat telak. Yang anehnya, Yamamoto awalnya terlihat bisa menghindari serangan itu. Walau begitu, Yamamoto bisa kembali bangkit dan bertekad akan mengungkap rahasia serangan sang hitman. Ia pun langsung mengangkat tanah dengan tongkatnya, membuat dirinya bisa menghindari serangan karena Yamamoto mengerti jika bola besi sang hitman menggunakan udara untuk berubah arah.
Di serangan kedua, Yamamoto pun mencoba menghindar lagi, namun gak diduga udara dari bola besi bisa mengikat tubuhnya, membuat Yamamoto kembali terkena serangan. Karena Yamamoto kalah, sementara Hayato terkena efek virus, Bianchi pun bersiap menghadapi sang Hitman. Di sisi lain, Sun akhirnya menemukan jalan ke tempat teman-temannya dan melihat jika Mokuro palsu sedang berhadapan dengan mereka. Bersamaan dengan itu, Mokuro palsu pun akhirnya menyerang Bianchi, namun Ribbon bersiap menembak Suna dengan peluru keinginan terakhir yang ia miliki. By the way, Ribbon cuma punya sisa satu peluru ya guys, karena peluru itu dibuat oleh si Leon, iguana yang selalu Ribbon ubah jadi senjata, dan saat ini Leon sedang sakit, makanya sementara nggak bisa membuat peluru dulu. Dan akhirnya Suna yang udah terkena tembakan pun bisa menahan senjata sang Hitman hanya menggunakan tangan kosong aja. Karena serangannya bisa ditahan, sang Hitman bersiap kembali menyerang, namun gak diduga, Suna langsung mendekat ke arahnya dan menghajar pria itu. Merasa belum kalah, ia pun lagi-lagi menyerang dan kali ini Suna berhasil mengembalikan bola besinya, membuat pria itu terkena senjatanya sendiri. Mengejutkannya, Mokuro palsu bisa kembali bangkit sambil berkata jika bermain-main dengan bola tadi hanyalah hiburan baginya. Hingga dengan gerakan sangat cepat, ia pun bisa menghajar Suna cuma pakai tangan kosong aja. Nggak cukup sampai di situ, sang Hitman menindih tubuh Suna menggunakan bola besi, tapi nggak diduga Suna bisa kembali bangkit. Anehnya, Suna berkata jika ia bisa merasakan kalau sang Hitman bukanlah orang jahat yang berniat menghabisi lawan dengan serangannya. Dan karena itu, Suna pun berhasil mengalahkannya dengan pukulan terakhir. Suna lalu berkata ia merasakan kalau sebenarnya sang Hitman adalah orang baik. Mendengar itu, sang Hitman pun mengakui kekalahannya dan memberitahu jika ia bukanlah Rokudo Mokuro. Sang Hitman juga ternyata dendam sama Mokuro yang katanya udah merebut segalanya dari dirinya, dimana dulu ia adalah anak yang dipungut oleh kelompok mafia sampai berhasil menjadi yang terkuat di Italia Utara. Hingga suatu hari sang bos memungut anak lain yang adalah Rokudo Mokuro. Sang Hitman menyayangi Mokuro seperti keluarganya sendiri, namun gak diduga beberapa tahun kemudian semua familinya tiba-tiba tewas. Yang Ribbon bilang itu adalah insiden terkenal di dunia mafia yang sampai saat ini gak diketahui pelakunya. Namun sang Hitman mengaku jika ialah yang menghabisi semua familinya, walau ia gak sadar dengan apa yang udah diperbuat karena dirinya seperti dikendalikan oleh seseorang. Yang ternyata Rokudo Mokuro punya kekuatan yang mampu mengendalikan tubuh dan pikiran seseorang melalui mata kanannya. Bersamaan dengan itu, Hayato pun akhirnya terbebas dari efek samping virus sang dokter. Sang Hitman lalu berniat memberitahukan rencana Mokuro yang sebenarnya. Tapi ia kemudian diserang oleh seseorang agar gak membocorkan rahasia tersebut. Hingga akhirnya sang Hitman yang bernama asli Lancia itu pun gak sadarkan diri di hadapan Suna, membuat Suna dan familinya marah dan bersiap melawan sang mafia kejam. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam gedung tanpa si Yamamoto yang sebelumnya udah dibuat pingsan oleh Lancia. Hayato nggak sengaja menemukan sebuah ponsel, dan Suna tahu jika itu adalah ponsel milik Hibari yang di part sebelumnya ia pakai untuk mengabari Suna kalau Ryohei udah dikalahkan. Bahkan Suna sampai hafal jika nada dering ponsel itu adalah mars atau lagu sekolah mereka. Hingga di suatu ruangan mereka pun dihadang oleh si Chikusa, membuat Hayato yang punya dendam pribadi meminta teman-temannya pergi sementara ia yang akan berduel dengan pria itu. Suna pun akhirnya sampai di tempat si Mokuro dan terkejut saat tahu kalau Mokuro yang asli adalah orang yang menyamar jadi Sandra tadi. Balik lagi ke pertarungan di mana Hayato berlari keluar untuk memancing Chikusa mengikutinya. Hingga ia pun berhasil membuat Chikusa ikut dan terkena ledakan dinamitnya. Hayato kembali menyerang walau kali ini dinamitnya bisa ditahan, namun ternyata itu hanyalah sebuah pengalihan karena Hayato berhasil menaruh dinamit di kaki Chikusa dan kemudian meledakkannya. Sialnya, saat Chikusa terlihat kembali berdiri, Hayato lagi-lagi terkena efek virus sang dokter. Parahnya lagi, Hayato makin terdesak karena Ken datang dan menusuk tubuhnya dari belakang. Balik lagi ke Suna, di mana Futa akhirnya muncul lagi dan mengejutkannya ia malah menusuk si Bianchi yang coba melindungi dirinya. Kembali pada Hayato yang akhirnya terjatuh ke sebuah ruang bawah tanah. Hingga di sana ada seekor burung mirip seperti milik si Bird yang tahu-tahu menyanyikan mars sekolah Namimori, membuat Hayato menyadari sesuatu dan meledakkan dinding yang ada di sana. Karena nyanyian burung tadi merupakan pertanda dari si Hibari yang terkurung di sana, di mana ia udah melatih burung milik Bird tersebut. Melihat itu, Ken langsung berubah menjadi seekor singa dan menyerang Hibari, namun ia bisa dihempaskan dengan mudah oleh sang ketua komite disiplin.
Balik lagi ke Suna yang harus menghadapi Futa yang udah dikendalikan oleh si Mokuro. Ribbon lalu memberikan sebuah cambuk pemberian Dino pada si Suna. Namun Suna yang gak mau menyerang Futa malah berlari ke arah Mokuro untuk menyerang pria jahat tersebut. Walau bodohnya Suna yang gak tahu cara memakai cambuk malah terjatuh sendiri. Gak diduga Futa juga ikut tersangkut dan terus berusaha menghabisi Suna. Suna lalu berkata jika Futa nggak salah dan mereka selalu menunggu Futa kembali pulang, membuat gerakan si Futa auto terhenti dan lalu nggak sadarkan diri. Mokuro lalu memberitahu tujuannya datang ke Jepang yang adalah untuk mencari sang Yudaime. Ia bermaksud menggunakan Futa sebagai alat, namun hebatnya anak itu tetap bungkam walau udah dikendalikan pikirannya, dan karena hal tersebut Mokuro membuat rusuh dengan menyerang anak-anak terkuat di Namimori untuk memancing Suna keluar. Suna jadi sangat marah karena Mokuro udah mempermainkan Futa. Namun Mokuro menggunakan sebuah tombak untuk menyerang, dan dengan kekuatan matanya ia bisa membuat tubuh Suna penuh luka hanya dalam sekali serangan aja. Mokuro juga memberitahu jika kekuatan mata itu ia dapatkan dari Jalan Asura yang mempunyai 6 kekuatan dari dunia bawah. Ia lalu menunjukkan kemampuan matanya yang lain yang bisa membuat bangunan itu runtuh. Beruntung Ribbon segera menampar Suna karena ternyata yang ia lihat tadi hanyalah sebuah ilusi. Dengan sombongnya, Mokuro lalu meminta Ribbon ikut bertarung, namun sang bayi berkata peraturan dalam dunia mafia adalah sang guru nggak boleh ikut campur dalam pertarungan muridnya. Mokuro lalu memunculkan banyak ular melalui kekuatan matanya untuk menyerang Suna yang kali ini bukanlah sebuah ilusi. Beruntung, Hayato lalu membuat ledakan untuk menyelamatkan sang Yudaime. Karena ia dan Hibari datang ke sana setelah mengalahkan anak buah Mokuro. Hibari pun langsung bermaksud membalas kekalahannya dengan menantang Mokuro berduel. Hingga keduanya lalu beradu kekuatan jarak dekat dan terlihat jika Hibari bisa mengimbangi lawannya itu. Namun Hibari yang sebelumnya udah terluka parah tiba-tiba terhenti, terlebih ia masih berada dalam efek virus dari Dr. Samal. Anehnya kali ini Hibari masih bisa melawan efeknya dan berhasil menyerang si Mokuro karena ternyata Dr. Samal udah menitipkan penawar virus untuk Hibari pada Hayato. Hingga akhirnya Hibari pun berhasil menjatuhkan si Mokuro. Kemenangan pun terlihat berada di tangan Suna Family, walau kali ini Hibari lah yang jadi aktor utamanya. Tapi nggak diduga Mokuro belum kalah dan kembali bangkit sambil memegang sebuah pistol, walau yang mengejutkan ia malah menembakkan pistol tersebut pada dirinya sendiri. Di saat terakhir, Suna lagi-lagi bisa merasakan jika ada kejanggalan. Bersamaan dengan itu, Bianchi kembali tersadar dan ternyata perasaan Suna mengatakan jika itu bukanlah Bianchi yang asli. Karena Mokuro ternyata bisa masuk ke tubuh orang lain. Walau nggak lama, Bianchi kembali terjatuh, yang ternyata Mokuro bisa berpindah-pindah tubuh yang kali ini ia menguasai tubuh si Hayato. Melihat kemampuan itu, Ribbon akhirnya menyadari jika Mokuro menembak dirinya dengan sebuah peluru spesial yang bernama peluru kepemilikan, yang bisa membuat seseorang mengambil alih tubuh orang lain. Walau konon karena dulu peluru itu disalahgunakan oleh seorang pembunuh berdarah dingin, pemakaian peluru kepemilikan akhirnya dilarang dan semua pelurunya pun akhirnya harus dihancurkan, membuat Ribbon sedikit bingung bagaimana caranya si Mokuro bisa mendapatkan peluru tersebut. Dan di sini terbongkar tujuan utama Mokuro ternyata adalah untuk menguasai tubuh Suna agar ia bisa menjadi sang Yudaime. Nggak lama, Ken dan Chikusa yang udah kembali tersadar pun datang ke tempat itu juga, membuat keadaan semakin gawat karena berkat kekuatan matanya Mokuro bisa menguasai tubuh 4 orang sekaligus. By the way, di sini syarat untuk menguasai tubuh orang lain, orang tersebut harus terkena senjata ini dulu ya guys. Makanya Ribbon dan Suna yang belum terluka oleh senjatanya nggak bisa dikuasai. Suna pun kebingungan dalam situasi tersebut, namun Ribbon menceritakan jika dulu Dino juga pernah mengalami situasi yang serupa, dan di sana akhirnya Dino yang lemah berubah menjadi Dino yang sekarang. Mokuro yang mengambil alih tubuh Chikusa mencoba menyerang Suna, namun karena tubuh Chikusa udah terluka parah, Mokuro pun terjatuh dengan sendirinya. Suna nampak mengkhawatirkan tubuh Chikusa yang asli yang sebenarnya udah nggak sanggup berdiri. Tapi kejamnya si Mokuro bahkan nggak mempedulikan tubuh temannya sendiri, malah ia mengancam Suna untuk berhenti melawan dan jika enggak ia akan melukai tubuh teman-teman Suna. Suna mencoba meminta bantuan Ribbon, namun ia malah disepak secara gratis oleh sang bayi ajaib. Dan lalu meminta Suna mendengar kata hatinya sebagai Fongola Yudaime. Suna pun lalu mencoba mendengarkan kata hatinya dan ia bilang jika dirinya sangat ingin mengalahkan si Mokuro. Bersamaan dengan itu, tubuh si Leon tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang Ribbon bilang selama ini si Leon nggak membantu karena sedang menjadi sebuah kepompong. Dan ia bangkit karena merasakan perkembangan si Suna untuk memberikan sang Yudaime sebuah item baru.
Dan gak diduga item yang diberikan Leon untuk Suna ternyata adalah sepasang sarung tangan dan sebutir peluru. Ribbon langsung ingin mencoba peluru baru tersebut pada Suna, namun si Hayato kemudian menyerang dengan banyak dinamitnya. Suna pun terlihat udah terkapar, namun ia malah sempat-sempatnya melihat bayangan ibu dan semua teman yang mengkhawatirkan juga mendukung dirinya. Yang Ribbon bilang itu adalah efek dari peluru yang udah sang bayi tembakan. Dan bener aja, karena kemudian Suna pun berubah dalam mode on fire-nya. Melihat itu, Mokuro bilang peluru baru tersebut terlihat nggak berbeda dengan peluru yang dipakai Suna saat melawan lansia. Namun Ribbon berkata peluru baru yang bernama peluru harapan itu sangat berbeda dengan peluru sebelumnya. Di sini terlihat jika nggak seperti saat berubah sebelumnya, Suna terlihat tenang dan bisa membaca semua ilusi Mokuro. Bahkan terlihat saat menyerang, sarung tangan Suna juga bisa berubah bentuk. Ribbon kembali memberitahu jika peluru baru itu membangkitkan darah Fongola yang tersembunyi dalam diri Suna. Liciknya, Mokuro yang tahu kalau Suna nggak bisa melukai teman-temannya sendiri lalu menyerang menggunakan tubuh Hayato juga Bianchi. Namun hebatnya, Suna memilih untuk membuat tubuh teman-temannya itu nggak sadarkan diri. Karena semua tubuh yang ia gunakan udah dikalahkan, Mokuro pun akhirnya kembali ke tubuh aslinya. Ia pun lalu menggunakan kemampuan matanya yang kelima yang Mokuro bilang paling berbahaya di antara semua kemampuannya, dan terlihat kalau aura hitam muncul di tubuh anak itu. Dengan teknik itu, kemampuan bertarung Mokuro jadi meningkat, bahkan ia berhasil menghempaskan si Suna. Walau mengejutkannya, Suna bangkit kembali dan lalu menyalurkan api di dahi pada sarung tangannya. Pertarungan pun kembali dimulai di mana Suna bergerak sangat cepat dan bergantian menghempaskan si Mokuro. Setelahnya, Mokuro lagi-lagi membongkar rencananya yang katanya setelah menguasai tubuh Suna dan memberantas semua mafia, ia juga akan menguasai tubuh semua orang penting di dunia dan akan menciptakan perang. Ia pun kembali mencoba menyerang Suna, namun ternyata sang Fongola Judaime terlalu kuat dan berhasil menjatuhkannya. Mokuro lalu berkata jika ia udah kalah, namun itu hanya sebuah tipuan karena kemudian saat Suna lengah, Mokuro kembali bangkit dan memegangi tangan sang Judaime. Mokuro menendang tubuh Suna ke arah senjatanya agar tubuh sang Judaime bisa ia kuasai, tapi nggak diduga api dari sarung tangan Suna bisa digunakan sebagai tenaga pendorong yang membuat Suna terbang kembali ke arah Mokuro. Mokuro pun akhirnya benar-benar bisa dikalahkan bersamaan dengan kedatangan tim medis ke tempat tersebut. Ken dan Chikusa lalu kembali tersadar dan meminta Suna menjauhi Mokuro, membuat Suna bingung karena kedua orang itu sangat mempedulikan si Mokuro walau tahu pria jahat itu udah mencoba menguasai tubuh mereka. Ribbon lalu bertanya kenapa Mokuro dan teman-temannya sangat membenci mafia dan ingin memusnahkan mereka. Dan Ken menjawab jika dulu ia dan teman-temannya digunakan sebagai kelinci percobaan oleh famili mereka sendiri. Yang ternyata mereka ini awalnya adalah anggota dari Estraneo Family, mafia yang udah membuat peluru kepemilikan. Konon setelah penggunaan peluru kepemilikan dilarang, Estraneo Family malah menggunakan anak-anak sebagai percobaan untuk mereka jadikan sebagai senjata manusia. Namun gak diduga salah satu anak malah menghabisi Estraneo Family dan anak itu gak lain adalah si Mokuro. Dan karena itulah Ken juga Chikusa selalu menganggap Mokuro sebagai penyelamat mereka. Nggak lama datang 3 orang misterius yang disebut Vendicare untuk membawa Mokuro dan teman-temannya untuk diadili dan peperangan pun selesai. Waktu pun terus berlalu hingga di suatu hari Nyonya Sawada menemukan sesuatu di kotak suratnya. Yang ternyata keluarga mereka memenangkan kuis dan berhak berwisata menaiki sebuah kapal pesiar. Karena tiketnya hanya untuk 2 orang, Suna pun akhirnya hanya pergi berdua bersama ibunya. Namun gak diduga saat di kapal hampir semua familinya ternyata berada di sana juga. Yang ternyata Ribbon bilang jika kapal yang mereka naiki menuju Mafia Land, pulau hiburan yang dibangun oleh para mafia. Dan gak salah lagi kalau undian yang dimenangkan oleh keluarga Suna gak lain adalah dari si Ribbon. Suna dan familinya pun akhirnya tiba di Mafia Land di mana si Ribbon ternyata sangat terkenal di pulau itu. Ribbon lalu membawa Suna ke suatu tempat untuk bertemu bayi lain yang bernama Colonello yang bertugas menjaga Mafia Land tersebut. Dan maksud Ribbon membawa Suna pada Colonello agar si Suna dilatih oleh bayi mafia tersebut. Nggak pakai basa-basi, Colonello langsung meminta Suna melompat ke dalam pusaran air yang berada di bawah tebing di sana. Kejamnya saat Suna menolak, kedua bayi dengan senang hati menendangnya jatuh ke bawah tebing. Suna mendapat pelatihan sangat berat dari Colonello hingga nggak lama Hayato dan Yamamoto yang khawatir karena Suna pergi terlalu lama pun menyusul sang Judaime ke tempat tersebut. Membuat Ribbon meminta Colonello untuk melatih mereka juga.
Walau tiba-tiba terdengar alarm peringatan jika ada musuh yang menyerang Mafia Land. Yang Ribbon bilang itu pasti mafia dari Kalkasa Family yang merupakan musuh dari Fongola. Dan mengejutkannya, penyerangan Kalkasa Family saat itu dipimpin oleh seorang bayi mafia juga yang bernama Skull. Konyolnya, kedua bayi malah tidur siang membuat Suna Hayato juga Yamato kembali ke kastil mafia tempat semua pengunjung dievakuasi. Kacaunya, 3 keluarga mafia yang ada di sana malah bertengkar memperebutkan siapa yang akan memimpin mereka. Namun saat tahu Suna adalah sang Judaime Fongola, mereka pun bersatu di bawah kepemimpinan Suna. Perang mafia pun akhirnya pecah di tempat itu. Walau nggak lama, Skull datang sambil membawa seekor gurita besar di belakangnya, di mana sang gurita bergerak berdasarkan instruksi dari tangan si Skull. Beruntung, Ribbon lalu datang dan mengajak si Skull bersantai. Namun Skull yang sekarang bekerja untuk Kalkasa Family malah menangkap si Ribbon. Hebatnya, Ribbon bisa lepas dari tentakel si gurita karena ternyata ia berhasil menembak tangan Skull sampai bengkak, membuat si gurita kebingungan melihat tangan sang bayi. Di lain sisi, Kolonelo ternyata udah berhasil menghancurkan kapal milik Kalkasa Family dan karena itu Suna Family pun lagi-lagi memenangkan pertempuran. Beberapa hari kemudian, saat liburan selesai, terjadi pertarungan di sebuah atap gedung antar 2 orang di mana salah satunya nampak mempunyai api di dahinya mirip seperti Suna. Namun gak diduga lawannya sangat kuat dan berhasil mengungguli anak itu. Hingga di sini kita diperlihatkan jika anak dengan api di dahinya itu membawa foto si Suna. Keesokan harinya di rumah Suna, ia dan family-nya kebingungan karena hari itu Nyonya Sawada mengadakan makan besar yang ternyata ibu Suna ingin merayakan karena katanya ayah Suna akan pulang setelah terakhir kali pulang 2 tahun yang lalu. Dan Nyonya Sawada bilang jika ayah Suna adalah seorang penambang minyak. Suna lalu menceritakan hal itu pada Yamamoto juga Hayato saat berangkat sekolah, dan di sini ia bilang jika ia nggak percaya kalau ayahnya adalah seorang penambang minyak karena ayahnya itu selalu berbohong tentang apa pekerjaannya yang sebenarnya. Karena melihat kebimbangan Suna setelah pulang sekolah, keduanya pun mengajak Suna dan family-nya pergi bersama ke tengah kota. Gak lama, Suna akhirnya mendapat kesempatan mengobrol serius berdua dengan Kyoko. Tapi tiba-tiba terjadi ledakan di dekat mereka. Dan gak lain, ledakan itu disebabkan oleh 2 orang yang bertarung di scene sebelumnya. Si pemuda misterius akhirnya bertemu dengan Suna yang emang sedang ia cari dan kemudian mengajak sang Judaime ke tempat yang aman, namun si rambut putih langsung menyerangnya. Hayato juga Yamamoto pun datang dan mencoba melindungi sang Judaime, tapi keduanya bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Si bocah misterius akhirnya kembali berduel bersamaan dengan Ribbon yang memberikan Suna sarung tangannya. Dan saat bocah misterius itu kalah, Suna akhirnya berhadapan langsung dengan si rambut putih. Pria berambut putih yang melihat api harapan di dahi Suna akhirnya menyadari jika Sunalah yang sedang dicari oleh lawannya tersebut. Pria itu sangat kuat dan berhasil menghempaskan Suna membuat apinya padam. Beruntung saat akan dihabisi, si bocah misterius bisa melindungi Suna dengan tepat waktu. Ia pun akhirnya mengenalkan dirinya yang bernama Basil dan katanya ia diminta masternya untuk mengantarkan suatu barang penting pada si Suna. Ia pun menunjukkan sebuah kotak yang berisi beberapa cincin, namun sial si pria berambut panjang yang diketahui bernama Squalo kembali menyerang. Beruntung saat keadaan semakin mendesak muncul seorang di belakang mereka dan ternyata yang muncul adalah Dino dan para anak buahnya. Squalo dan Dino pun langsung beradu kekuatan. Namun karena keadaan gak menguntungkan, Squalo pun melarikan diri sambil membawa kotak cincinnya. Anehnya, Ribbon lalu memberitahu Suna jika Squalo juga bagian dari Fongola Family. Dengan kejam, Ribbon lalu meminta Yamamoto dan Hayato pulang karena katanya kekuatan bertarung keduanya masih belum ada apa-apanya. Yang ternyata Ribbon sengaja berkata seperti itu agar keduanya berpikir untuk jadi lebih kuat lagi. Setelahnya, Suna lalu menjenguk Basil yang dirawat di sebuah rumah sakit. Dino kemudian memberitahu Suna jika Basil bukanlah seorang Fongola, namun ia berada di pihak Suna, membuat anak itu bingung karena Squalo yang berasal dari Fongola malah mau menghabisinya. Tapi sebaliknya, Basil malah berusaha melindunginya. Ribbon lalu menceritakan jika cincin Fongola yang dibawa Squalo sebelumnya udah disimpan di tempat rahasia selama 3 tahun, dan cincin itu memiliki sejarah panjang Fongola Family yang harganya nggak ternilai. Dan mengejutkannya, selama ini ternyata cincin yang asli ada di tangan Dino, sementara yang dibawa Basil hanyalah cincin palsu untuk mengalihkan lawan yang mencoba merebutnya.
Suna yang gak mau terkena masalah karena cincin itu pun malah kabur dari sana, dan setelah sampai di rumah betapa terkejutnya anak itu karena sang ayah ternyata udah pulang ke rumah. Keesokan paginya saat terbangun, Suna terkejut karena salah satu cincin tiba-tiba ada pada dirinya dan udah dijadikan sebuah kalung. Suna auto menyalahkan Ribbon, namun sang bayi bilang itu bukanlah perbuatannya. Dan lalu memberitahu Suna jika cincin yang dipakainya adalah tanda jika Suna adalah penerus Fongola yang sah. Ribbon juga memberitahu jika saat ini orang-orang berbahaya dengan kekuatan besar sedang mengincar cincin itu juga. Dan salah satunya adalah Squalo, di mana ia berasal dari Varia Family yang merupakan sekumpulan para hitman terkuat di Fongola. Konon dulu Varia Family sangat loyal pada Fongola sampai suatu hari mereka semua memberontak karena pemimpin Varia berusaha mengambil alih Fongola. Suna auto panik mendengar hal itu, namun Ribbon berkata Varia nggak akan menyadari jika yang dibawa Squalo adalah cincin yang palsu setidaknya selama 10 hari. Dan dalam waktu 10 hari tersebut, Ribbon bermaksud melatih Suna agar anak itu bisa mengalahkan Varia Family. Karena itu, Ribbon pun auto memberikan cincin Fongola elemen badai pada Hayato, sementara yang memotong mendapatkan cincin hujan. Dan di sini diberitahu jika cincin pemimpin Fongola yang dipakai Suna adalah cincin langit, sementara di bawahnya ada 6 cincin lain yang disebut half ring Fongola, yang berisi elemen badai, hujan, matahari, petir, kabut, dan juga awan. Hayato dan Yamamoto lalu pergi membawa cincin masing-masing dan berjanji akan lebih kuat saat kembali 10 hari lagi. Setelahnya, Ribbon memberitahu jika 4 cincin yang tersisa udah ia berikan pada famili Suna yang lain, dan salah satunya adalah si Ryohei yang mendapat cincin matahari. Ribbon ternyata juga memanggil Colonello untuk melatih si Ryohei yang Ribbon bilang orang paling lemah di Suna Family. Sementara itu, Dino ternyata juga diminta Ribbon untuk melatih salah satu anggota dari Suna Family, dan orang itu nggak lain adalah Hibari yang udah memegang cincin awan. Shin lalu berpindah pada Hayato yang memohon pada Dr. Samal untuk melatihnya. Di sisi lain, Yamamoto meminta dilatih ayahnya yang walau hanya seorang tukang sushi, orang tua itu merupakan seorang ahli kendo, guys. Saat melatih Suna, Ribbon memberitahu jika 9 pemimpin Fongola sebelumnya menggunakan senjata yang berbeda-beda untuk bertarung. Namun di antara mereka juga ada yang menggunakan sarung tangan seperti Suna sebagai senjata. Dan orang itu merupakan pemimpin terhebat dalam sejarah Fongola yang adalah Sang Sodaime, atau pemimpin dari generasi pertama. Latihan berat pun terus dilakukan Suna Family hingga hampir memasuki hari ke-10. Dan bersamaan dengan itu, pihak Varia udah menyadari jika cincin yang ada di tangan mereka adalah cincin Fongola yang palsu. Karena itu, mereka pun bersiap untuk pergi ke Jepang. Keesokan harinya, Varia Family pun akhirnya tiba di kota Namimori dan terlihat jika penyerangan pertama mereka dipimpin oleh salah satu dari 7 bayi ajaib yang bernama Marmon. Marmon meminta anggota bernama Levi untuk mencari keberadaan cincin petir, di mana dengan sebuah teknik Marmon bisa tahu letak cincin itu berada. Berpindah pada Suna yang sedang membicarakan tentang Master si Basil membuatnya menebak bagaimana tampang sang Master tersebut. Sesampainya di rumah, ayah Suna yang bernama Imitsu mendadak ingin pergi karena katanya ia harus menemui tamu yang gak diundang. Anehnya, ayah Suna mengetahui tentang Varia Family, guys. Yang ternyata ayah Suna gak lain adalah Master dari si Basil. Imitsu lalu mengajak Basil pergi sementara Suna diminta menghadang si Levi. Sementara itu, di sisi lain Levi dan Marmon akhirnya berpisah untuk mencari cincin yang berbeda. Suna dan Ribbon pun langsung mencari Futa, Lambo, dan Ipin, di mana salah satu dari mereka lah yang ternyata memegang cincin petirnya. Keduanya lalu nggak sengaja bertemu Kyoko dan Haru, yang memberitahu jika mereka sempat melihat Futa bersama Lambo juga si Ipin. Berpindah pada Futa dan kawan-kawan yang lokasinya udah berhasil ditemukan oleh salah satu anak buah Levi, dan bener aja cincin petir ternyata disembunyikan Ribbon di rambut si Lambo. Lambo auto diserang bersamaan dengan Suna yang juga berhasil menemukan mereka. Beruntung saat anak buah Levi akan menyerang lagi, Ryohei nggak sengaja melewati tempat itu dan membantu mereka. Anak buah Levi yang lain mencoba menyerang namun mereka dijatuhkan oleh Hayato dan Yamamoto yang datang ke sana juga. Nggak lama Levi tiba di tempat itu juga dan melihat anak buahnya udah dikalahkan. Dan keadaan makin memburuk karena kemudian semua anggota Varia akhirnya datang ke tempat itu juga. Sang ketua Varia yang bernama Sansus nggak pakai basa-basi langsung mencoba menghabisi Suna. Beruntung Imitsu berhasil menghentikan si Sansus. Dan di sini terbongkar jika ayah Suna bekerja sebagai penasihat eksternal untuk Kyudaime. Dan ia lalu mengeluarkan surat yang ditulis langsung dari pemimpin Fongola generasi ke-9 tersebut.
Ribbon lalu memberitahu walau bukan Fongola seutuhnya, penasehat eksternal adalah orang nomor 2 di Fongola setelah sang pemimpin. Suna dan Sansu sama-sama mendapatkan surat dari Kyudaime yang berisi jika saat ini pemimpin generasi ke-9 itu udah sekarat dan hampir mendekati ajal. Ia sebenarnya setuju jika Suna menjadi sang penerus, namun ia juga mau jika Sansus yang adalah anak kandungnya juga mengisi posisi tersebut. Maka dari itu, Kyudaime memutuskan untuk menentukan penerusnya yang sah dengan cara pertarungan yang akan diawasi oleh pihak Pongola. Yang ternyata cincin yang berada di Suna hanyalah setengah bagian dari cincin yang asli dan setengahnya lagi ada di tangan Sansus dan teman-temannya. Dan untuk jadi penerus, salah satu dari kelompok mereka harus bisa menyatukan kedua bagian tersebut dengan cara pertarungan antara Suna Family melawan Varia. Gak lama muncul dua orang wanita yang mengaku berasal dari organisasi Kervelo, yang katanya udah ditunjuk sang Kyudaime sebagai wasit. Mereka juga memberitahu jika Kyudaime mengadakan pertarungan karena ia percaya cara itu bisa mempersatukan semua member di familinya. Imitsu lalu bilang ia nggak pernah mendengar di Fongola ada organisasi bernama Kervelo, namun kedua wanita itu bilang mereka nggak bisa menjawab pertanyaan Imitsu karena mereka hanya menuruti sang Kyudaime. Keduanya lalu meminta kedua belah pihak datang ke sekolah Nami Mori esok malam untuk memulai pertarungannya. Oke, karena season pertamanya udah habis, gue undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu kelanjutan season keduanya. Bye-bye.